Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh belas kasih. Dan Engkau bukan hakim yang mudah mengadili kami. Karena itu belas kasih-Mu sungguh mengagumkan bagi kami. Ketika kami berdosa dan bersalah, Engkau selalu mengampuni kami. Bantu kami untuk menyelami misteri Allah sebagai berbelas kasih, merciful God. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus dikritik karena membiarkan para muridnya, para rasulnya untuk makan bulir gandum pada hari Sabat. Dan Yesus dianggap melanggar hukum Taurat. Tetapi Yesus memberikan contoh bahwa Daud juga pernah melakukan makan sajian di bait Allah yang diberikan kepada para pengikutnya dalam keadaan yang mendesak, yang sehingga mereka harus makan makanan persembahan kepada Allah. Dan Yesus mengatakan yang ada di sini anak manusia lebih daripada hukum, lebih dari peraturan. Saudara, kita harus sadar sungguh-sungguh dan harus bisa membedakan agama Kristen adalah agama cinta kasih. Agama belas kasih, bukan agama hukum. Jadi saya kira sekali lagi bukan hanya agama hukum. Allah kita adalah Bapa yang penuh belas kasih, merciful God. Maka ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, ketika kita melakukan tindakan melanggar hukum, Tuhan tetap mengampuni dosa kita. Bahkan yang paling besar sekalipun, kita bisa lihat contoh bagaimana Yesus sendiri ketika disalib, ada seorang yang menghujat dia, tetapi yang satu lagi mau mengatakan bahwa kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Kalau engkau datang sebagai raja di Firdaus, ingatlah akan aku. Dan Yesus mengatakan, sekarang juga, bukan nanti, sekarang juga engkau bersama aku di Firdaus. Saudara, luar biasa. Dan Yesus tidak membalas hujatan si penjahat itu dan orang-orang lain yang bersama-sama menghujat Yesus. Yang mau menunjukkan bahwa Yesus sebagai putra Allah harus menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan umat manusia. Yesus tidak tergoda untuk melakukan hal itu meskipun dia bisa. Belas kasihan Allah menunjukkan bahwa sebetulnya Allah berhak menghukum kita karena dosa-dosa kita. Bahkan orang-orang yang yang menghujat dia itu, Yesus doakan, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus tidak menyalahkan mereka, bahkan menganggap mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mungkin mereka dipengaruhi, mungkin semua suasananya seperti itu. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, orang Yahudi kurang lebih ada 600-an hukum yang begitu banyak. Mereka dianggap saleh kalau mereka taat kepada hukum, taat kepada peraturan. Dan peraturan itu bahkan yang aneh sekalipun. Jadi tidak boleh melangkah 100 meter dari rumah pada hari Sabat. Dan tidak boleh banyak melakukan kegiatan-kegiatan pada hari Sabat. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, itu contoh agama hukum. Jadi ketaatan kepada hukum merupakan jaminan mereka masuk surga atau tidak. Dan bagi kita orang Katolik bukan itu. Jaminan kita masuk surga adalah kalau kita taat kepada Kristus. Bukan pada hukum, tapi taat pada pribadi Yesus. Agama Kristen, agama relasional. Relasi antara kita dengan Tuhan dalam Kristus. Semoga kita semua hari ini memasuki misteri Allah, misteri belas kasihnya, misteri pengampunannya, misteri cinta kasihnya yang agung, yang tidak melihat kita dari sudut hukum pertama-tama. Kita bisa melihat dalam diri orang-orang wanita berzina itu, ya kita lihat, dan Yesus mengatakan ketika mereka pergi semua, apakah mereka menghukum engkau? Tidak, dan aku pun tidak menghukum engkau. Saudara,
Mari kita memasuki misteri Allah sebagai belas kasihan. Mari juga kita melihat hidup kita dalam kerangka berbelas kasihan, compassionate person, menjadi pribadi yang penuh belas kasih, pribadi yang empati, pribadi yang mengagumi, menerima orang lain ya, apa adanya. Dan itu berarti kita apa? Berarti kita belajar untuk melihat hidup kita, mindset kita harus kita ubah. Bukan lagi melihat dari sudut hukum, tetapi melihat dari belas kasihan Allah. Dan kita bisa melihat juga hidup itu tidak hanya dari sudut hukum, peraturan, dan kesalahan dan dosa, tapi melihat dari sudut kebaikan, cinta kasih Allah. Dan ini yang harus, mindset ini yang harus kita pegang. Jadi mindset kita adalah berbelas kasihan, ya, seperti Bapa berbelas kasihan. Maka ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang berutang, yang banyak sekali utangnya, dan raja membebaskan dia dari hutang itu. Tapi ketika dia tidak mampu berbelas kasihan kepada orang yang hutangnya sedikit sekali itu pun, maka Tuhan marah dan mengembalikan hukuman itu dan masukkan ke penjara yang paling mengerikan. Jadi kita melihat di sini kita diajak untuk masuk dalam belas kasihan Allah, dalam misteri belas kasihan Allah. Ya. Dan ketika kita mengalami, melihat, merasakan Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh pengampunan dengan segala dosa, bahkan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, melupakan dosa-dosa kita. Tuhan seperti itu yang kita miliki sebagai orang Katolik. Semoga Anda, saya, dan kita semua memasuki misteri kerahiman Allah ini, sehingga kita dapat juga berbelas kasihan kepada orang lain. Kenapa kita seringkali menghukum, mengadili, ya, judging mentalitas menghakimi, mentalitas mengadili orang lain. Itu karena kita melihat diri kita yang suka mengadili diri sendiri, kita yang suka mengadili orang lain, kita yang suka melihat selumbar kecil ya di mata orang lain, tetapi balok di depan mata kita sendiri tidak kita lihat. Semoga Anda dan saya hari ini berbelas kasihan kepada siapapun, dan ketika kita melihat orang lain ya, yang penuh dosa, penuh kelemahan, kita mendoakan mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Berbelas kasihan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Berbelas kasihan kepada kita semua akan dosa-dosa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.